صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Daras Ramadan di episode ini, kita akan membahas tema tentang kedatangan Al-Masih di akhir zaman. Yang mulia Rasulullah SAW telah menubuatkan tentang akan datangnya seorang utusan Allah Ta'ala di akhir zaman, sebagai penggenap nubuatan kedatangan Nabi Isa alaihissalam yang kedua kali. Ia adalah Al-Mahdi dan Sang Pembaharu yang akan menghidupkan kembali agama Islam dan memimpin umat Islam ke era yang baru, yakni era kemenangan agama Islam yang kedua. Yang mulia Rasulullah SAW sendiri meminta kepada para sahabatnya agar menyampaikan salam beliau atas Sang Pembaharu tersebut. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian melihat Al-Mahdi, maka berbaiatlah, meskipun kalian harus merangkak di atas gunung salju untuk meraihnya." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas Al-Masih dan Al-Mahdi di akhir zaman adalah untuk menghidupkan kembali agama Islam, menyatukan seluruh golongan dan mendirikan khilafat rohani demi menyongsong era baru kemenangan agama Islam yang kedua kali. Rasulullah SAW bersabda, "Aku memberikan kabar suka kepada kalian mengenai kedatangan Al-Mahdi yang akan dibangkitkan dari kalangan umatku pada masa yang penuh kegoncangan dan perpecahan. Ia akan memenuhi dunia dengan kesetaraan dan keadilan, sebagaimana dunia telah dipenuhi dengan kezaliman dan keburukan." Lalu muncul pertanyaan, bagaimana wujud yang mulia ini dapat dikenal oleh manusia? Maka jawabannya adalah sosok mulia ini hanya akan dapat dikenal melalui wahyu dari Allah Ta'ala, yang mana melalui kehadiran wahyu Allah Ta'ala ini, maka cahaya samawi akan bersinar dengan terang di dalam dirinya dan akan menjadi sumber kemuliaan bagi umat Islam. Dan di saat yang penuh berkah ini, Allah Ta'ala telah mengutus seseorang yang utama lagi mulia, sosok pencinta, pemuji, dan pembela Rasulullah SAW. Beliau adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Beliau diutus dengan keberkatan wahyu dari Allah Ta'ala. Wahyu yang pertama kali bersinar dari sebuah dusun di pedalaman India, lalu lambat laun terus bersinar luas ke seluruh dunia. Dan atas fakta ini tentunya menjadi tugas dari setiap kaum muslimin untuk memenuhi nubuatan agung Rasulullah SAW tersebut, yakni bergabung dan berbaiat kepada Sang Utusan Allah Ta'ala ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, namun dalam perjalanannya tidak semudah yang dibayangkan. Karena rupanya respon dari umat Islam sungguh beragam. Ada yang menerima, ada pula yang menolaknya. Bahkan beberapa kalangan tertentu menuntut tanda kebenaran dari pendiri Ahmadiyah melalui kehadiran suatu mukjizat, yakni mukjizat yang bersifat supranatural di luar akal manusia. Tuntutan seperti ini pada faktanya telah terjadi dari sejak zaman dulu. Namun alih-alih para penuntut tanda tersebut beriman, mereka malah sebaliknya, mereka semakin menentang dan memusuhi para utusan Allah Ta'ala. Sebagai contoh adalah Fir'aun dan para pengikutnya. Mereka telah menyaksikan begitu banyak tanda kebenaran dari Nabi Musa alaihissalam. Namun bukannya beriman,
mereka malah semakin menunjukkan kebencian dan permusuhan kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula halnya terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Banyak tanda telah beliau perlihatkan kepada kaum Yahudi. Namun bukannya beriman, mereka malah semakin mencemooh dan memperolok Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian hal yang serupa pun terjadi pada kaum kafir Quraisy, di mana mereka telah diperlihatkan tanda-tanda yang agung oleh Nabi Muhammad SAW, namun berakhir dengan kebencian yang serupa. Namun di sisi lain, para pengikut Nabi Allah yang hakiki, mereka memiliki keistimewaan. Mereka beriman bukan karena alasan tanda-tanda seperti itu, melainkan dikarenakan mereka menyaksikan tanda kebenaran dari dalil dan pendakwaan para utusan Allah Ta'ala tersebut. Oleh karenanya, atas tuntutan tanda-tanda mukjizat seperti itu, Allah Ta'ala telah mengingatkan para utusan Allah agar berhati-hati di dalam memenuhinya. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-An'am ayat 109 yang artinya, dan mereka bersumpah dengan nama Allah Ta'ala dengan sumpah yang sungguh-sungguh, bahwa jika datang kepada mereka suatu tanda, niscaya mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, sesungguhnya tanda-tanda itu di sisi Allah. Dan apakah yang menjadikan kamu sadar bahwa apabila tanda-tanda itu datang, mereka tidak akan beriman? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas perkara ini, maka bagi siapapun yang menghendaki tanda mukjizat pada diri setiap utusan Allah Ta'ala, maka perhatikanlah 3 hal utama dari karakter pendakwaannya. Pertama, setiap utusan Allah memiliki rekam jejak kehidupan yang suci lagi mulia, baik sebelum pendakwaannya, bahkan setelah pendakwaannya. Al-Quran dalam hal ini menegaskannya pada surah Yunus ayat 16. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqad labithtu fikum umran min qablihi afala ta'qilun. Artinya, sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu dalam masa yang panjang sebelum ini. Tidakkah kamu menggunakan akal? Ayat ini mengingatkan semua pihak agar memperhatikan secara seksama terkait rekam jejak seorang utusan Allah Ta'ala. Apakah di masa sebelum pendakwaannya beliau merupakan seorang pendusta, atau sebaliknya, ia adalah seorang yang jujur? Adapun jika kita kaitkan dengan sosok Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, maka sebelum pendakwaannya, beliau dikenal sebagai sosok ulama besar, seseorang yang jujur, soleh, lagi mulia. Hingga berkali-kali datang kepada beliau permintaan untuk berbaiat dari banyak kalangan. Namun beliau senantiasa menolaknya dikarenakan belum ada perintah dari Allah Ta'ala. Sikap takzim yang beliau peroleh dari banyak orang ini terjadi akibat dari keistimewaan beliau dalam memperjuangkan agama Islam di Hindustan. Sehingga saat itu beliau dikenal sebagai the champion of Islam atau pahlawan agama Islam. Kemuliaan demi kemuliaan ini sejatinya merupakan tanda agung bagi siapapun untuk menilai kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Beliau adalah sosok yang agung lagi mulia, dan tidak mungkin jika beliau adalah seorang pendusta, apalagi penista agama. Tanda yang kedua adalah, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah berjanji bahwa bagi setiap nabi yang palsu terdapat kehinaan dan kebinasaan. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Haqqah ayat 44 hingga 47. Allah Ta'ala berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhul watin, fama minkum min ahadin anhu hajizin." Artinya, dan sekiranya ia mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
niscaya kami akan menangkapnya dengan tangan kanan. Kemudian tentulah kami akan memotong urat nadinya, dan tiada seorang pun di antaramu dapat mencegah darinya. Melalui ayat-ayat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tanda mukjizat agung dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam adalah beliau tidak dibinasakan oleh Allah Ta'ala atas pendakwaannya. Bahkan sebaliknya, beliau diberikan umur yang panjang dalam menjalankan misinya, serta mendapatkan dukungan dari Allah Ta'ala. Adapun tanda mukjizat agung yang ketiga adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam secara gemilang menunjukkan kemajuan demi kemajuan di dalam misinya, meski berbagai upaya buruk menghadangnya. Dalam sebuah kesempatan, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menerima sebuah kabar dari Allah Ta'ala yang berbunyi, "Me teri tabligh ko zamin ke kinarong tak pahunchonga." Artinya, aku akan sampaikan tabligh engkau hingga ke pelosok dunia. Kabar ilahi ini hari demi hari menjadi suatu kenyataan, di mana Ahmadiyah semakin hari semakin berkembang ke seluruh dunia. Berawal dari satu orang, lalu kini menjadi jutaan orang. Bermula dari sebuah dusun terpencil di India, lalu kini berkembang hingga ke seluruh penjuru dunia. Dan inilah tanda-tanda sejati mukjizat hakiki dan tiada bandingannya, dan semakin meneguhkan kebenaran pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah Dars Ramadan yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.